Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas terkait dengan eksternalitas. Materi yang akan dibahas terdiri dari pendahuluan yang berisi pengertian dan macam-macam eksternalitas. Yang kedua yaitu inefisiensi pasar, hubungan antara eksternalitas dengan inefisiensi pasar. Yang ketiga yaitu solusi untuk mengatasi eksternalitas. Yang keempat yaitu konsep teorema koas pada eksternalitas. Serta yang terakhir yaitu studi kasus eksternalitas yang ditimbulkan dan solusi yang ditawarkan. Nah, sebelum masuk ke pengertian, di sini sudah ada video mengenai eksternalitas. Dan setelah melihat video ini, teman-teman diharapkan mampu memahami tentang eksternalitas. Ketika barang dihasilkan, maka akan menghasilkan limbah. Limbah adalah hal yang menimbulkan kerugian untuk masyarakat. Oleh karenanya, limbah dapat disebut sebagai biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Selain daripada biaya yang harus dibayarkan untuk membeli barang itu, harga barang di pasar belum merefleksikan untuk memasukkan biaya sosial yang timbul akibat limbah. Jika biaya sosial ini dimasukkan ke dalam perhitungan perusahaan, maka harga barang itu menjadi semakin tinggi dari sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu eksternalitas. Menurut Muhammad Kusaini, eksternalitas secara umum merupakan dampak yang dirasakan oleh seseorang atau suatu pihak yang terjadi akibat ulah yang dilakukan oleh pihak lainnya. Para ekonom umumnya memandang eksternalitas sebagai penyebab inefisiensi pasar. Diseconomist externality akan merugikan orang lain, sedangkan economist externality akan menguntungkan pihak lainnya. Macam-macam eksternalitas. Yang pertama yaitu eksternalitas negatif. Eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dari kegiatan produktif. Yang kedua yaitu eksternalitas positif adalah aktivitas ekonomi yang menyebabkan dampak positif pada pihak ketiga. Yang ketiga yaitu eksternalitas inframarginal. Eksternalitas inframarginal yaitu kondisi di mana tidak ada manfaat atau kerugian yang diderita oleh konsumen yang berada pada zona inframarginal. Yang keempat yaitu eksternalitas teknologi. Eksternalitas teknologi disebabkan oleh munculnya teknologi baru yang mengubah tren produksi. Yang terakhir yaitu eksternalitas posisional. Eksternalitas posisional terjadi ketika pembelian barang baru dapat mengubah perspektif penilaian suatu barang posisional. Berikut adalah contoh mengenai eksternalitas negatif dari segi produksi. Polusi air yang disebabkan oleh produksi dan distribusi barang lewat laut juga dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem perairan. Pencemaran air yang parah juga dapat mengurangi jumlah air yang dapat diminum dan dimanfaatkan oleh manusia. Nah, selanjutnya adalah video tentang eksternalitas positif dari segi produksi, di mana adanya pembangunan jaringan transportasi seperti jalan tol yang akan meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitarnya karena meningkatkan aksesibilitas. Berikut adalah eksternalitas negatif dari segi konsumsi. Rokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan bagi orang-orang di sekitarnya karena adanya asap. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat menurunkan kenyamanan orang lain. Selanjutnya adalah video tentang eksternalitas positif dari segi konsumsi. Contohnya yaitu, seseorang yang menerima vaksinasi terhadap suatu penyakit akan menurunkan kemungkinan orang-orang di lingkungannya terpapar penyakit tersebut. Hal ini dinamakan herd immunity. Hal ini terjadi karena penyakit tidak dapat menyebar melalui individu yang sudah divaksin, sehingga semakin banyak orang yang divaksin, semakin kebal masyarakat terhadap suatu penyakit. Jenis-jenis eksternalitas lainnya. Yang pertama yaitu eksternalitas uang. Eksternalitas uang hanya mempengaruhi harga tanpa mempengaruhi kemungkinan teknis produksi atau konsumsi. Yang kedua yaitu eksternalitas teknikal. Eksternalitas teknikal adalah tindakan seseorang dalam konsumsi maupun produksi akan mempengaruhi tindakan konsumsi atau produksi orang lain tanpa adanya kompensasi.
Inefisiensi pasar. Inefisiensi pasar sendiri adalah suatu kondisi yang terjadi ketika harga saat ini tidak mencerminkan fundamental pasar. Misalnya, pelanggan tidak memiliki cukup informasi tentang produk atau harga tidak mencerminkan kondisi penawaran dan permintaan. Penyebab inefisiensi pasar termasuk adanya eksternalitas, kurangnya barang publik, kurangnya penyediaan merit good, kelebihan persediaan demerit good, dan penyalahgunaan kekuatan monopoli. Di pasar keuangan, inefisiensi muncul ketika pasar tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Ini terjadi karena ada ketidaksempurnaan informasi terkait dengan surat berharga yang ditransaksikan. Di pasar keuangan yang tidak efisien, harga pasar suatu aset tidak secara akurat mencerminkan nilai sebenarnya. Teorema kuasa adalah suatu pendapat bahwa jika pihak-pihak swasta dapat melakukan tawar-menawar mengenai alokasi sumber-sumber daya tanpa harus mengeluarkan biaya, mereka dapat menyelesaikan masalah eksternalitas mereka sendirinya. Teorema kuasa sangat penting untuk memahami implikasi kebijakan dari eksternalitas. Aturan hukum dan hak milik menjadi pusat dari teorema kuasa. Aturan ini menentukan hak para agen ekonomi dalam perekonomian. Misalnya saja, hak untuk udara tercemar, dan hak untuk menikmati kesunyian. Beberapa solusi untuk mengatasi eksternalitas antara lain, yang pertama regulasi. Regulasi adalah tindakan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Yang kedua, pajak Piogivian. Konsumen atau perusahaan yang menyebabkan eksternalitas harus membayar pajak sama dengan dampak marginal dari eksternalitas yang dibuat. Yang ketiga, subsidi. Subsidi mengarah pada penurunan dalam harga komoditi. Pemerintah dapat mensubsidi produsen untuk mengurangi dampak eksternalitas. Dan yang keempat, internalisasi. David dan Winston menganjurkan internalisasi untuk mengatasi eksternalitas sehingga biaya privat sama dengan biaya sosialnya. Studi kasus diambil dari sentra industri pengasapan ikan terbesar di kota Semarang yang berada di Kelurahan Benarharjo, Kecamatan Semarang Utara. Sentra industri ini merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi masyarakat sekitar yang berbasis rumah tangga dengan teknik pengasapan yang masih tradisional, yaitu menggunakan batok kelapa. Aktivitas produksi dilakukan di rumah penduduk yang mana menjadi satu dengan aktivitas rumah tangga. Hal ini tentu menimbulkan beberapa permasalahan karena salah satu output bukan produk dengan jumlah yang cukup besar, yaitu asap dan limbah produksi. Melihat dari segi permasalahan yang ada dan dari segi dampak yang ditimbulkan, maka yang terjadi adalah eksternalitas negatif, antara lain yang pertama pencemaran lingkungan. Dari aktivitas produksi menimbulkan limbah-limbah berupa limbah cair, padat, dan asap di sekitar kawasan. Pada proses penyucian ikan, menghasilkan limbah cair yang keruh, bau amis, dan berlemak. Minimnya saluran drainase sekitar kawasan menjadikan produsen mengalirkan langsung ke badan sungai dan tidak dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Kebiasaan itulah yang dapat mengakibatkan bau busuk dan mencemarkan lingkungan. Yang kedua, gangguan kesehatan masyarakat. Permasalahan asap juga cukup mengganggu masyarakat. Walaupun sebagian besar produsen sudah menggunakan cerobong asap dan berbahan bakar batok kelapa, namun asap yang ditimbulkan terlihat sangat hitam dan pedih di mata, bahkan berpotensi menyebabkan gangguan fungsi paru-paru. Dan yang ketiga, ketidaknyamanan dalam bertempat tinggal. Walaupun industri tersebut merupakan industri rumahan atau home industry, tetapi pencemaran limbah sangat mengkhawatirkan warga sekitar dan dapat mengganggu aktivitas serta kenyamanan masyarakat dalam bertempat tinggal. Banyak warga yang mengeluhkan dampak pencemaran lingkungan yang tidak bisa mereka hindari, yaitu polusi udara berupa asap dari proses produksi pengasapan ikan. Warga mengalami sesak nafas dan gangguan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA karena mereka terus-menerus menghirup zat-zat beracun dan berbahaya. Artinya, mereka sangat sulit untuk mendapatkan udara yang sehat. Selain itu, akibat proses pencucian ikan menjadikan adanya genangan air di sekitar kawasan dan tanah menjadi becek serta kumuh sehingga warga sangat sulit untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dapat menetapkan beberapa kebijakan strategis sebagai berikut. Yang pertama, revitalisasi sentra pengasapan.
Perlu adanya upaya revitalisasi sentra industri dengan penyediaan sarana prasarana yang sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Misalnya, pembuatan sumur sebagai persediaan air bersih, perbaikan drainase, penyediaan pengolahan limbah atau IPAL, dan perbaikan cerobong asap. Yang kedua, pendampingan untuk kemitraan. Dengan mensosialisasikan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengasapan ikan, teknologi tepat guna, inovasi produk, dan manajemen mutu terpadu perikanan sebagai upaya peningkatan kualitas produk. Yang ketiga, penetapan sentra industri pengasapan ikan dengan peraturan daerah, sehingga ada kepastian hukum untuk pengasap ikan dalam menempati ruang yang disediakan. Yang keempat, penerapan teknologi tepat guna untuk meminimasi limbah. Dengan menerapkan teknologi tepat guna, hal ini dimaksudkan untuk memberi nilai tambah produk yang dihasilkan. Yang kelima, kajian aspek lingkungan dalam bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau disingkat dengan UKL atau UPL. Sehingga dampak negatif dapat teratasi dan tentunya hal ini bisa mengurangi peristiwa yang menimbulkan biaya gugatan atau liability. Dan yang terakhir, yaitu penerapan sistem manajemen lingkungan untuk UKM sebagai upaya perbaikan lingkungan. Secara umum, tujuan dari penerapan sistem manajemen lingkungan untuk mendukung perlindungan lingkungan dan pencegahan pencemaran yang seimbang dengan kebutuhan sosial ekonomi di sentra industri rumah tangga pengasapan ikan Bandar Harjo.